Kementerian Kesehatan kembali memperbaharui data terakhir penyebaran virus novel corona yang kini telah menggegerkan sejumlah negara. Data terakhir yang dirilis dari WHO menyebut sampai saat ini Indonesia aman dari pasien yang terjangkit virus novel corona. Ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan Senin sore, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anung Sigihantono memastikan 13 pasien yang sempat diawasi dinyatakan negatif dari virus corona. Makan siang tentang people under observation, ya kita mendapatkan sekarang ini sebenarnya 13, ya, dan yang 11 sudah ada hasilnya semuanya negatif. 2 sedang dilakukan pemeriksaan, mudah-mudahan besok sudah bisa ada hasilnya. Ada beberapa yang di Jakarta, ada beberapa dari Bali, ya, ada beberapa yang dari Jakarta itu termasuk di dalamnya adalah Banten, ya, wilayah Banten. Tapi semua laboratorium nanti konfirmasinya adalah ke Badan Litbang. Sementara pemerintah juga telah membuat posko pusat informasi virus novel corona. Masyarakat yang mengetahui gejala pasien seperti virus novel corona dan usai berlibur dari China dapat menghubungi 021 521 0411 atau 0812 1212 3119. Ya, ini update terakhir yang saya dapatkan adalah bahwa virus corona ini terjangkit sudah ada di 16 negara dan terakhir itu 106 orang meninggal. Meskipun Indonesia ini belum ada yang terjangkit, namun ini membahayakan, sudah ada antisipasi yang membahayakan di sekeliling kita begitu ya, Mbak. Karena salah satu negara yang ada yaitu adalah Malaysia, Singapura dan juga Vietnam untuk yang terdekat begitu ya. Tapi untuk lebih jauh lagi kita akan lebih tahu sebenarnya corona itu apa sih begitu. Saya akan ke Dr. Erni Juwita Ndelwan terlebih dahulu. Mbak Erni, ini sebenarnya corona ini jenis virus yang seperti apa? Ini benar nggak isunya memang kalau ini berasal dari kelelawar begitu? Ya, jadi kalau kita bicara coronavirus, belum bicara spesifik yang novel corona ya, jadi secara keseluruhan. Jadi secara general ya? Secara general. Jadi coronavirus itu virus yang menginfeksi saluran nafas. Dan coronavirus ini sebenarnya dibagi atas ada yang sifatnya human, jadi yang memang menginfeksi manusia. Secara natural virus ini akan menyebabkan sakit pada manusia lewat saluran pernafasan karena dia masuknya ke dalam tubuh manusia itu lewat saluran nafas. Udara berarti ya? Ya, udara. Walaupun nanti pada perjalanan penyakitnya bisa mengenai organ yang lain, tapi pintu masuknya dari saluran pernafasan. Namun ada juga jenis coronavirus yang sebenarnya bersifat zoonosis, jadi menginfeksi hewan, bukan manusia. Nah, kalau kita kembali sekarang bicara spesifik mengenai novel coronavirus ini, maka ini adalah dari hasil yang diteliti oleh para ilmuwan yang sedang banyak melakukan penelitian untuk ini. Bentuk dari virusnya ini sebenarnya adalah zoonosis virus yang kemudian ya mengalami perubahan bentuk sehingga bisa menginfeksi manusia. Karena ini kan pertama kali memang didapatkannya dari suatu pasar yang banyak menjual hewan-hewan ini. Menjual hewan-hewan di Wuhan ya? Di Wuhan, ya di kota Wuhan yang dimana ini pertama kali virus ini kan belum tahu virus apa. Jadi dokter yang pertama kali menemukan kasusnya itu mendapatkan ini ada virus yang belum pernah dia identifikasi nih dari perjalanan sakitnya. Baru gitu ya? Baru makanya dinamakan sebagai Wuhan virus karena awalnya dari kota itu. Sebelum diketahui bahwa ternyata ini adalah novel coronavirus 2019 ini. Tapi benar, itu maksudnya valid sudah memang dari kelelawar seperti itu? Ya, jadi sebenarnya mengenai valid itu begini. Virus itu kan ada protein penyusunnya. Nah, ini kemudian dipelajari. Ternyata susunannya itu sangat mirip dengan yang biasa menginfeksi kelelawar. Susunannya itu. Tapi kalau ditanya bagaimana kemudian ini bertransmisi ke manusia, kan sebenarnya investigasinya masih dilakukan ya. Jadi masih dalam proses ya. Iya. Kita pengen tahu sih Mbak, sebenarnya ciri-ciri kalau orang terkena dengan virus corona itu seperti apa? Iya. Jadi kalau virus menginfeksi saluran nafas, maka gejalanya sulit dibedakan untuk menentukan oh ini virus H1N1, oh ini virus corona yang sekarang atau ini virus yang lain. Karena gejalanya sama ya kalau menyerang virus itu masuknya saluran nafas, dia nempel di penyusun paru, kita bilang epitel ya, yang menyusun di saluran nafas itu, nggak langsung ke paru-paru biasanya, di bagian atas dulu, kemudian menimbulkan gejala demam. Ada tingkatan-tingkatan tidak hingga akhirnya mungkin, ini kan banyak sudah 106 orang meninggal begitu Mbak ya? Ataukah memang orang yang terkena pertama kali memang ada tahapan awal, sedang hingga
tinggi, akhirnya mengakibatkan fatal begitu? Iya, menarik pertanyaannya. Karena sebenarnya yang ditakuti dokter kalau ada infeksi yang baru penyebabnya adalah ketidaktahuan ini perjalanan sakitnya akan menjadi seperti apa nih. Karena nggak ada di buku-buku. Tahapan-tahapannya. Iya, ya, jadi pasien stepnya. benar-benar harus dipantau dengan hati-hati setiap harinya. Kemana saja organ bisa terkena, kemudian apa pasien akan lebih cepat menjadi sesak nafas sehingga harus masuk ventilator atau tidak. Nah, terlebih kali ini karena baru juga, jadi memang harus butuh ini ya. Kita ke Mbak Nihayatul Wafiro. Mbak, ini membahayakan kalau kita lebih ke membicarakan terkait dengan perekonomian di Indonesia begitu ya. Ada dampak-dampak yang pasti diakibatkan akibat virus corona. Tidak hanya perekonomian, kita ke pariwisata dulu deh. Ini kunjungan dari negara China sendiri itu ya. Ini sampai dengan 2019 ada 1,61 juta kunjungan dari China. Ini termasuk salah satu kunjungan terbesar kedua ya setelah Malaysia begitu. Apa ini kalau kita lihat seperti ini? Jadi kalau sebenarnya antisipasi kita. Kalau saya melihat masyarakat tuh panik, gaduh karena informasi yang diberikan kurang. Dari pemerintah tidak ada informasi yang secara masif. Saya selalu bilang ini ke banyak media bahwasanya kekurangan kita itu adalah memberikan informasi sehingga masyarakat itu taunya hanya sepotong-sepotong. Sampai ada yang kemarin yang bilang bahwa mereka menolak barang dari Cina masuk, padahal itu nggak ada hubungannya gitu loh. Nah, ketidaktahuan masyarakat ini menjadikan panik, sehingga kemarin ada Sumatera Barat yang ramai di netizen itu mereka menolak Cina untuk datang. Tapi memang sebenarnya kita antisipasi lebih baik. Antisipasi lebih baik karena kalau saya baca itu virus ini masa inkubasinya 14 hari. Jadi kalaupun sekarang kena, mungkin efeknya itu ketahuannya baru 14 hari. Dan tiap orang pasti efeknya berbeda-beda ya dok ya. Tergantung imunitas, awal ya, imunitas tiap orang. Bisa jadi kalau yang satu mungkin imunnya kurang, jadi bisa naik langsung demamnya jadi 40. Atau bisa jadi kalau yang imunnya bagus ya tetap aja 36, 37 seperti itu. Nah, hal ini yang sebenarnya perlu kita antisipasi. Kalau kemarin kan kita melihat bahwa memang alhamdulillah sejauh ini beberapa tempat yang melaporkan ada suspek corona ternyata negatif. Memang kita harus memikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Preventifnya seperti apa? Ini alhamdulillah Pak Jokowi sudah membuat 135 thermoscanner di bandara dan juga pelabuhan. Walaupun itu sebenarnya bagi saya sudah sangat terlambat karena sebenarnya harusnya thermoscanner ini harus selalu standby, walaupun memang di beberapa tempat kayak di Suta itu ada, tapi apakah itu berjalan dengan maksimal atau tidak? Karena ketika seminggu yang lalu ketika saya diwawancara wartawan soal ini, saya langsung ngecek di lewat protokoler di bandara, memang ada teknonya, tapi tidak ada petugasnya. Intinya sebenarnya dan KKP-nya nggak jalan. KKP itu kantor kesehatan pelabuhan, itu adalah kantor kesehatan yang ada di tiap-tiap pelabuhan dan juga bandara. Nah, itu pun juga belum memadai. Nah, saya pikir sebenarnya masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan. Ya? Nah, cuman harus ada sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Contoh, membangun imunitas tubuh. Jadi selama ini kita dijejeli dengan informasi soal corona itu menjadikan ini, apalagi kalau lihat video-video langsung tumbang di jalan. Tapi kita tidak pernah membentengi diri kita sendiri juga gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini untuk meningkatkan imun masyarakat Indonesia itu seperti apa? Karena sebenarnya kalau namanya virus tergantung kondisi imun tubuh begitu. Mbak Nini, tadi memang intinya adalah sebenarnya alat di bandara itu adalah seharusnya adanya kasus atau tidak ada kasus ini harus sudah standby sudah di situ ya. Walaupun memang ya ini harus namanya perlindungan dan protection bagi negara kita sendiri. Jadi sebenarnya kita kalau melihat itu sudah ada peraturan ya yang soal KKP itu sudah ada. Bahkan kita beberapa tahun yang lalu periode yang lalu kita pernah melakukan evaluasi KKP di beberapa bandara besar. Memang KKP ini belum representatif. Biasanya ruangannya di pojokan kecil gitu ya dok ya. Kalaupun dimasukin 2 pasien sudah full gitu loh. Nah itu jangan sampai kita kalau ada hal-hal seperti ini kita langsung reaktif dengan menyediakan apa yang dibutuhkan. Padahal sebenarnya kita sudah ada peraturan yang itu harus standby. Baik, kita akan bahas terkait dengan seperti apa proses penularannya, kemudian apa nih dampak-dampak yang lain yang akan diakibatkan oleh virus corona ini ya. Kita akan kembali saja pada pariwara berikut, tetap bersama kami di Newsroom.